Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukmadewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran IPS untuk UAS Pendidikan IPS dengan dosen Pak Dahlan Hasim. Prinsip pengorganisasian pembelajaran IPS yang berorientasi pada disiplin ilmu, pendekatan monodisiplin atau sering disebut juga sebagai pendekatan struktural, yaitu suatu bentuk atau model pendekatan yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu saja, tanpa menghubungkan dengan struktur ilmu yang lain. Istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip organisasi secara umum. Prinsip yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harusnya dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Prinsip yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisien dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Dan yang terakhir, prinsip keenam, prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Prinsip organisasi menurut para ahli. Yang pertama, LP Alford dan Russell Beatty. Dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management, LP Alford dan Russell Beatty 1951 mengatakan ada 7 prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip tujuan atau prinsip of objective. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab atau principle of authority dan responsibility. Yang ketiga, prinsip wewenang pokok atau principle of ultimate authority. Yang keempat, prinsip penugasan kewajiban-kewajiban atau principle of assignment
to do it. Yang kelima, prinsip definisi atau principle of definition. Yang keenam, prinsip kesamaan atau principle of homogeneity. Dan yang terakhir, 7, prinsip efektivitas organisasi atau principle of organization effectiveness. Yang kedua, Henry Fayol. Ada 14 prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol seperti yang dikutip oleh Hughes dan Bowditch 1977. Berikut ini 14 prinsip organisasi. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Yang ketiga, kesatuan perintah atau unity of command. Yang keempat, disiplin atau disiplin. Yang kelima, kesatuan arah atau unit of direction. Yang keenam, kepentingan individu di bawah kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. Yang ketujuh, gaji pegawai atau remuneration of personnel. Yang kedelapan, sentralisasi atau centralization. Yang kesembilan, saluran jenjang atau scalar chain. 10, ketertiban atau order. 11, keadilan atau equity. 12, kestabilan masa kerja pegawai atau stability of tenure of personnel. 13, inisiatif atau inisiatif. Yang ke-14, kesatuan jiwa korps atau ensip the corps. Kesimpulannya, IPS merupakan bidang studi baru karena dikenal sejak diberlakukan kurikulum 1975. Dikatakan baru karena cara pandangnya bersifat terpadu, artinya bahwa IPS merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi. Adapun perpaduan ini disebabkan mata pelajaran tersebut mempunyai kajian yang sama, yaitu manusia. Pendidikan IPS penting diberikan kepada siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar SD dan menengah karena siswa sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakat dan lingkungannya. Untuk mengenal masyarakat, siswa dapat belajar melalui media cetak, media elektronik, maupun secara langsung melalui pengalaman hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan pelajaran IPS, diharapkan siswa dapat memiliki sikap peka dan tanggap untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.